Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net dan Underground SEO. Kita sekarang sampai di video keberapa? Ketujuh ya mungkin ya. Kita mungkin sekarang sampai di video ketujuh. Jadi kita hari ini bakalan ngobrol, ya ampun, sebentar. Kita hari ini bakalan ngobrol tentang logika penalti. Jadi kan kita kan sudah ngobrol panjang lebar ya kan tentang macam-macam ya kan, dimana terakhir adalah kita ngomong logika profit, tapi video sebelumnya kita kan ngomong tentang logika ranking ya kan. Gimana kok bisa situs kok bisa ranking? Google lihat dari apa? Pertama, relevansi ya kan, sesuai atau tidak situs kita dengan apa? Dengan query atau dengan kata kunci atau dengan keyword ya kan, sesuai dengan query atau keyword. Ini ya kan poin pertama ya kan. Terus poin kedua apa? Poin kedua tentu saja power ya kan, power dan trust. Ini jadi satu ya kan. Jadi satu dalam satu hal dinamakan apa? Link. Ya kan? Link itu apa sih? Link Anda sudah ngerti ya kan? Link itu apa ya kan? Anda mungkin belum ngerti ya kalau pemula ya. Saya ngomong seakan-akan Anda ngerti ya. Link itu ya sudah saya jelaskan sih. Link itu cara orang untuk berjalan-jalan di internet ya kan. Kalau Anda klik kemudian Anda pergi ke halaman lain, setelah Anda mengklik itu tadi berarti Anda mengklik sebuah link gitu ya. Oke, itu tadi logika ranking ya kan. Tapi gimana kalau kayak gini? Misal ya, Anda punya situs. Anda punya halaman ya kan. Kemudian Anda kan punya ranking. Anda kan pengen ranking ya kan. Ini situs Anda tentang Jackie Chan seperti biasa. Dan Anda pengen ranking untuk kata kunci terkait Jackie Chan. Katakan Anda bikin halaman tentang makanan kesukaan Jackie Chan. Saya nggak tahu ini kenapa kok Anda bikin halaman seperti ini, tapi yang jelas ya Anda bikin aja ya. Makanan yang disukai Jackie Chan. Misalnya seperti ini ya kan. Anda bikin halaman seperti ini. Terus karena Anda pengen ini untuk ranking dan Anda habis belajar di Underground SEO, maka Anda mungkin mikir, "Oh, ini biar relevan dengan kata kunci makanan yang disukai Jackie Chan atau makanan kesukaan Jackie Chan. Gimana kalau semuanya nggak usah tak isi artikel, semuanya tak tulis saja. Makanan yang disukai Jackie Chan, makanan kesukaan Jackie Chan, makanan favorit Jackie Chan, dan lain sebagainya." Jadi ini Anda ya, karena apa? Dengan jeniusnya Anda, karena Anda pengen untuk serelevan mungkin, akhirnya Anda buat apa itu namanya, Anda tulis aja artikelnya itu, bahkan bukan artikel ya, jadi ya karena Anda ngincer kata kunci makanan kesukaan Jackie Chan atau makanan yang disukai Jackie Chan, jadi ya sudah, akhirnya Anda tulis di sini semuanya makanan kesukaan Jackie Chan, makanan yang disukai Jackie Chan, dan lain sebagainya. Jadi akhirnya artikelnya itu bukan artikel tentang makanan yang disukai Jackie Chan, tapi cuma kata kunci makanan yang disukai Jackie Chan ini aja yang Anda paste berkali-kali. Di Google, yang Anda paste berkali-kali di halaman situs Anda. Nah, ini kira-kira gimana? Kalau seperti ini kira-kira bisa ranking atau tidak? Kira-kira jawab pertanyaan saya. Jadi jawabnya adalah bisa ya. Bisa ranking, tapi apa? Tapi itu dulu. Jadi search engine atau Google, ini tuh juga berevolusi ya. Google ini tuh juga tidak diam ya. Jadi gini ya, orang itu kan pengen untuk ranking di Google ya kan. Karena kalau ranking di Google kan, kenapa kok orang pengen ranking di Google ya? Karena kalau ranking di Google dia dapat traffic ya kan. Maka banyak orang itu pengen untuk ranking di Google. Dan salah satu cara paling gampang, misalnya dia pengen untuk
serelevan mungkin dengan kata kunci yang dia pengen. Akhirnya ya daripada kan bikin artikel itu kan sulit kan, bikin artikel itu kan gak gampang ya kan, karena Anda harus mikir, Anda harus interview Jackie Chan misalnya, Anda harus tanyai Jackie Chan, "Jackie, makanan kesukaanmu apa?" Kemudian apa itu namanya, terus ya sudah Anda harus ngerti tentang makanan itu, misalnya dia misal bilang apa, rawon Hongkong gitu misalnya. Nah nah dan Anda nggak tahu apa itu rawon Hongkong gitu ya kan, jadi Anda harus cari tahu resepnya, fotonya seperti apa, bentuknya seperti apa, rasanya seperti apa, biar Anda bisa cerita ya kan di artikel Anda. Dan itu semua kan proses, dan itu kan hal yang sulit, tidak gampang. Yang lebih gampang apa ya? Sudah ini aja, keyword makanan kesukaan Jackie Chan ini aja dipaste berkali-kali di halaman Anda. Nah, dengan harapan Anda bikin seperti itu dengan harapan toh Google kan cuma robot ya kan. Google itu kan apa? Dia itu kan cuma robot. Mana dia tahu kalau ini halaman ini beneran tentang makanan kesukaan Jackie Chan ya kan, atau cuma keyword makanan kesukaan Jackie Chan aja dipaste berkali-kali. Jadi dulu itu memang ya, dulu itu ya dulu zaman penjajahan maksudnya, bukan zaman penjajahan. Ya zaman Google masih baru-barunya itu orang bisa naruh kata kunci diulang berkali-kali seperti ini dan dia tuh bisa ranking. Tapi Google itu dia tuh tambah lama itu tambah pintar. Dia itu ngerti kalau oh ternyata orang ternyata itu banyak yang nulis kayak gini cuma dipaste berkali-kali kayak gini, tapi ini kan halaman ini kan sebenarnya kan tidak, halaman yang seperti ini tuh kan tidak memuaskan, atau ya ini mungkin bisa ranking dulu ya, ini mungkin bisa ranking tapi kan tidak memuaskan pengguna pengguna Google ya kan, tidak memuaskan pengguna Google. Karena kalau pengguna Google, kalau misal dia ngetik makanan yang disukai Jackie Chan atau makanan kesukaan Jackie Chan, dia ya pasti pengen ketemu halaman yang benar-benar bahas tentang makanan kesukaannya Jackie Chan, bukan keyword makanan kesukaan Jackie Chan ini diulang berkali-kali seperti ini, tapi ya beneran ngomong misalnya rawon Hongkong itu ya seperti apa misalnya, cara masaknya dan lain sebagainya. Mereka itu mau ngerti tentang itu gitu. Nah, tapi karena orang itu pengen, saking pengennya ranking di Google dan juga pengen nggak repot ya kan orang males kan, secara default itu kan orang kan males ya, akhirnya dia kan pakai cara seperti ini ya kan. Tapi Google kan nggak suka kan cara seperti ini nih. Google itu kan nggak suka orang SEO. Orang SEO itu apa sih? Orang SEO itu kan ya orang-orang kayak kita ini, dimana kita itu mikir ya kan, gimana sih caranya biar bisa ranking tinggi di Google. Nah ini salah satunya, ranking tinggi di Google yang paling dengan usaha seminimal mungkin ya kan, salah satu caranya kan ini zaman dulu ya kan, ya zaman dulu ya, inget ya, ini jalan zaman dulu. Jadi akhirnya ya sama Google, akhirnya dia upgrade robotnya ini dibikin lebih canggih, jadinya dia itu ngerti, oh kalau misalnya suatu halaman itu kelihatan tidak alami ya, jadi ada 2 poin ya. Pertama itu kelihatan tidak alami atau tidak natural. Tidak alami, ini ngapain pakai N di sini ya, tidak alami. Kemudian yang kedua itu kelihatan spam ya kan, kelihatan spam, maka dia apa yang terjadi, maka kita kenakan aja penalti, karena pasti halaman seperti ini nih pasti tidak berguna, tidak bermanfaat untuk user gitu ya. Jadi kita kenain aja penalti. Jadi penalti itu apa? Jadi ini halaman dimana ini harapannya itu bisa ranking tinggi di Google, di posisi 1 atau posisi berapapun, akhirnya diturunin sama Google jadi posisi katakan 500 gitu, jadinya nggak kelihatan di Google sama sekali gitu ya, harus nge-scroll, harus ke halaman yang paling bawah baru bisa ketemu. Nah itu penalti. Jadi penalti sebenarnya macam-macam ya, penalti bisa diturunkan rankingnya seperti itu sampai nggak kelihatan di mana-mana, atau bisa juga di salah satu jenis penalti itu namanya di de-index. Jadi ya situsnya kalau sampai parah banget nge-spamnya dan bahkan sampai bisa menyakiti user ya kan. Jadi Google itu kan pengen user yang masuk ke Google itu senang, soalnya Google itu kan ya juga berkompetisi dengan lain-lainnya. Google itu ya berkompetisi dengan sosmed, juga berkompetisi
dengan search engine lain dan lain sebagainya. Google itu kan berusaha untuk menampilkan hasil terbaik yang paling bisa memuaskan, yang paling bisa membuat seneng user, biar user itu biar balik lagi ke dia, ya kan. Jadi kalau sampai ada halaman di mana halamannya itu tidak membuat senang user, ya, tidak sesuai dengan intentnya user, tidak sesuai dengan keinginan si user ketika dia mengetikkan kata kunci tersebut, maka Google berusaha cari cara untuk mengetahui hal tersebut dan menurunkan ranking situs yang seperti itu. Apalagi kalau ada situs di mana situsnya itu ada virusnya, ya kan. Ya ini malah kalau sama Google ya bakalan dihilangkan, ya. Gimana caranya biar bakalan dihilangkan. Seperti itu gitu ya. Jadi oke, ini poin pertama ya. Jadi ini poin pertama. Ini tadi masuk kategori apa? Ini tadi masuk kategori spam, ya kan? Terus jadi spam itu ada ada dua ya. Jadi spam itu ada beberapa lah ya. Jadi spam itu ada istilahnya itu namanya over optimization. Ya sebenarnya ya over optimization. Ya sebenarnya ya gimana ya? Yaitu ini ya juga masuk ke tidak alami ya, over optimization. Jadi over optimization itu apa? Jadi Google itu ngerti kalau apa itu namanya SEO itu kan pengen ranking, ya kan? Pengen ranking di Google, ya kan? Dan untuk ranking di Google itu kan sama dia kan pasti dioptimisasikan, dioptimalkan kan, gimana caranya biar ya biar optimal lah, biar optimal relevannya, biar optimal trustnya, biar optimal apa ya, powernya dan lain sebagainya gitu, ya kan. Nah tapi dalam prosesnya orang kalau ngerti SEO itu dia itu pasti kelihatan gitu ya. Jadi dia itu pasti kelihatan. Kalau pengen banget untuk ranking itu dia itu pasti kelihatan apa, akhirnya kelihatan tidak alami ya. Kelihatan tidak alaminya di mana ya, tadi seperti contohnya tadi misalnya situs dikasih keyword itu tadi diulang berkali-kali, itu istilahnya apa? Itu istilahnya keyword stuffing ya. Nah, keyword stuffing ini tuh adalah salah satu bentuk dari over optimization. Kalau misal suatu halaman dia itu ngomong tentang makanan kesukaan Jackie Chan, maka pasti wajar ya kan, kalau misalnya artikel ini ngomong beberapa kali, mengandung keyword makanan kesukaan Jackie Chan beberapa kali, ya kan, di dalam artikelnya. Makanan kesukaan Jackie Chan, makanan apa yang disukai Jackie Chan dan lain sebagainya. Kalau ini muncul beberapa kali itu kan wajar, ya kan, di tengah-tengah di antara konten yang lain, di antara artikel yang lain, ya kan, itu kan wajar. Tapi kalau misalnya diulang terus berkali-kali sampai ternyata itu persentase dari kata kunci ini itu dibandingkan dengan kata kunci yang lainnya, ya kan, itu jauh lebih banyak, bahkan melebihi ambang batas normal atau ambang batas kewajaran, maka Google bakalan ngerti, oh ini orangnya ini dia saking pengennya untuk ranking untuk kata kunci ini, dia sampai nggak memperhatikan kalau dia ternyata itu masukkan kata kunci makanan kesukaan Jackie Chan ini tuh lebih banyak daripada kalau orang normal itu bikin artikel yang sama gitu kan. Google itu kan dia itu kan database besar, ya kan. Google itu kan dia itu kan punya data besar dari sangat banyak situs, ya kan. Dia punya data besar dari sangat banyak situs. Jadi Google itu pinter, dia itu ngerti hampir semuanya. Jadi Google itu ngerti kalau halaman yang normal ngomong tentang makanan kesukaan Jackie Chan itu berapa persen kata yang beneran mengandung makanan kesukaan Jackie Chan dibandingkan dengan kata-kata yang lain, dan dibandingkan dengan gambar yang ada di halaman itu, dan dibandingkan dengan macam-macam itu ketemunya berapa persen. Itu Google itu ngerti, karena Google itu punya semua data dari semua halaman di internet, dan ya sudah ya, karena dia punya semua data ya sama dia bisa dirata-rata, ya kan. Oh ternyata kalau orang
ngomong tentang makanan kesukaan Jackie Chan itu ya maka pasti ada kata makanan kesukaan Jackie Chan dan itu misal persentasenya 2% dari keseluruhan halaman ini gitu. Ternyata ada orang bikin halaman saking pinginnya, orang SEO habis belajar dari underground SEO cuma belajarnya belum selesai gitu ya. Nah, dia bikin halaman tentang makanan kesukaan Jackie Chan ya kan. Tapi dia waktu pas bikin itu dia 10% dari jumlah kata yang dia buat itu ya tentang makanan, ya itu mengandung kata kunci makanan kesukaan Jackie Chan. Jadinya itu aneh gitu, makanan kesukaan Jackie Chan, makanan kesukaan Jackie Chan, makanan kesukaan Jackie Chan. Terus baru artikelnya dikit gitu, terus kasih gambar, kasih video. Tapi kelihatan Google ngerti karena dia punya data banyak situs, sama dia dilihat dari rata-ratanya, oh ini besar sendiri, dia ini tidak natural. Soalnya yang natural apa? Yang alami apa? Yang alami 2%. Ini orang ini 10% sendiri, atau bahkan orang ini 20% sendiri. Kalau 10% mungkin masih bisa lah ranking, meskipun mungkin rankingnya mungkin nggak tinggi ya, karena tadi tidak blend in, tidak seperti yang lainnya gitu ya, tidak seperti yang lainnya. Nah, apa itu namanya 20% gini. Nah, ini Google lihat hal seperti ini orang aneh sendiri, ini orang over optimize, ini orang keyword stuffing, dia tidak kita kita buat dia rankingnya tidak terlalu tinggi, kita kenakan penalti seperti itu gitu ya. Dan ini juga berlaku tidak cuma di konten ya, ini kan ceritanya, saya ini kan masih untuk contoh, saya kan ngasih contohnya kan cuma keyword saja ya kan, tapi sebenarnya ya penerapannya ya bisa dari segi konten, orang bisa over optimize dari segi konten, orang bisa over optimize juga dari segi backlink ya kan. Jadi karena dia habis barusan belajar SEO, dia ngerti oh ternyata backlink itu penting untuk SEO, ya tadi untuk nambah power dan untuk nambah trust ya kan. Akhirnya dia bikin yang banyak backlink, yang banyak, tapi backlinknya itu aneh. Kenapa kok aneh? Karena misal backlinknya itu dia misal bikin 1000 backlink dalam satu hari misalnya, dia bikin 1000 backlink dalam satu hari. Nah ini aneh Google, soalnya Google itu ngerti misal loh ini ada situs baru kok tiba-tiba kok ada 1000 backlink, aneh, tidak seperti ini, umumnya situs tidak seperti ini, maka ini juga bisa kena penalti. Terus misalnya misalnya 1000 backlink. Tapi bisa juga sih Anda kasih 1000 backlink ke situs dan Google juga tidak apa-apa, itu ya juga bisa. Gimana Google tahunya mana yang boleh, mana yang tidak boleh? Dilihat dari viralitasnya. Jadi kan namanya internet ya kan. Mungkin apa enggak orang kalau dapat 1000 backlink dalam satu hari, ya mungkin sekali kalau dia sedang viral gitu ya. Kalau dia viral, dia di berita mana-mana dan lain sebagainya, dia viral lah intinya. Nah, terus apa indikatornya kalau suatu hal itu viral? Ya dilihat dari sosial signalnya. Jadi apa itu sosial signal? Sosial signal ya Facebook like-nya ya kan. Facebook like, Facebook share misalnya. Terus Twitter tweetnya yang bahas tentang ini, Twitter retweet dan lain sebagainya ya, semua sosial signal lah. Sosial media itu apa aja, semua indikator yang bikin itu kelihatan viral yaitu sosial signal. Misalnya FB like, FB share, Twitter retweet dan lain sebagainya. Google itu juga melihat data ini, dan kalau misal suatu situs itu viral, itu dia biasanya itu kalau misalnya di luar dari kebanyakan itu membuat halaman itu nggak masalah kalau misalnya dia itu agak aneh sedikit ya, soalnya viral jadinya masih masuk akal. Misal dapat 1000 backlink tadi, atau misalnya tadi ya contoh, misal di luar dari viralitas ini ya, kalau misal ada situs misalnya itu punya backlink, ya backlinknya ya nggak banyak lah, katakan punya 100 backlink dan ini pun dicicil ya punya 1000 backlink dan ini dicicil ya kan. Ini dicicil katakan dalam jangka waktu 2 bulan.
dalam jangka waktu 2 bulan dia dapat 1000 backlink. Normal apa enggak? Ya relatif normal, tergantung dari kompetisi ya. Tergantung dari apa? Ya tergantung dari kompetisi. Jadi Anda tahu normal atau tidak itu Anda dibandingkan dengan kompetitor Anda ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi yang jelas oke, misal segini 1000 backlink dia dapat 2 bulan normal. Oke, normal sesuai pakemnya di kompetitornya. Nah, tapi ini 1000 backlink ternyata cuma dari satu sumber aja. Jadi misalnya apa satu sumbernya? Dia ini backlinknya misalnya cuma dari blog komen semua. Jadi dia punya 1000 backlink, semuanya itu blog komen. Jenis backlinknya. Jadi dapat backlink itu dari blog komen. Nah, ini juga Google juga ngerti, soalnya aneh gitu. Kalau situs dapat backlink, oke dapat backlink banyak, oke natural jumlahnya. Tapi sumbernya kok cuma satu doang. Soalnya situs kalau normal itu apa? Situs kalau normal ya pasti dia dapat backlinknya juga ya dari macam-macam ya. Misalnya dari forum, misalnya ya dari blog lain misalnya. Terus misalnya ya oke ada yang dari misal blog komen. Atau misalnya dapat dari macam-macam lah, misalnya dapat dari sosial media, dia dapat backlink dari sosial media, dia ada backlink dari YouTube. Nah, yang normal itu kan seperti ini. Tapi kalau cuma satu sumber saja kan aneh. Dia dapat banyak cuma satu sumber aja. Ketemunya aneh. Kalau aneh-aneh seperti ini, semua yang aneh oleh Google dikenakan penalti. Karena ya iya, soalnya lo kok bisa kayak gitu ya, soalnya Google itu ngerti yang aneh-aneh itu pasti yang main pasti orang SEO. Dan secara default Google itu tidak suka dengan orang SEO. Kenapa? Meskipun orang SEO tersebut itu sakti ya kan, meskipun orang SEO tersebut itu sakti dalam artian sakti itu ya dia yang ngerti SEO, lulus underground SEO, dan dia apa itu namanya ya dia nge-SEO-nya itu dengan sangat bagus, kelihatan natural dan lain sebagainya. Tapi secara default Google itu tidak suka orang yang ranking secara organik ya. Jadi kan ranking di Google itu ada organik ya kan. Ini Google ya. Itu ada organik, ini iklan ya kan. Ini ada iklan, ini ada organik atau yang ranking secara alami lah. Google itu relatif tidak suka yang ranking secara organik ini. Ya Google ya suka, tapi ya ada yang tidak suka gitu ya. Loh kenapa kok Google kok tidak suka sama orang yang ranking secara organik ini? Ya iya, karena Google itu kan dia itu kan pengen untuk dia bikin mesin pencari ini gunanya buat apa sih? Ya gunanya kan nggak cuma untuk bikin mesin pencari doang, tapi kan guna lainnya adalah ya untuk dapat uang ya kan. Ya Google ya ujung-ujungnya juga bisnis ya kan. Dia juga pengen dapat uang. Dia dapat uang dari mana? Dia dapat uang dari iklan. Jadi kalau misalnya orang ranking di Google tanpa ya dan bisa sendiri ya kan, karena ngerti SEO, itu secara overall Google itu nggak suka. Karena Google itu pengen bisnis yang ranking di Google itu ya kalau bisa ya ngiklan rankingnya itu dia dapat trafficnya di Google itu dengan cara ngiklan, jadi Google juga dapat duit gitu. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi dengan Anda memahami apa sih yang jadi motifnya Google, apa sih yang jadi kebutuhannya Google, apa sih yang jadi keinginannya Google, Anda bakalan ngerti gitu ya. Kenapa kok suatu situs itu bisa ranking, atau kenapa kok suatu situs itu bisa kena penalti dan lain sebagainya. Ini tentu saja masih intro saja ya, ini masih saya ajarkan logikanya saja ya kan, kenapa kok suatu situs itu bisa kena penalti. Tentu nanti pembahasannya yang lebih dalam di video-video selanjutnya di bagian underground SEO atau underground SEO. Jadi oke ya, cukup ya dari saya seperti itu. Terima kasih, saya harap Anda paham dengan pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.